baitik wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususon jam'iyah Majlis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo beserta khususon keluarga besar Bapak Saiful Hadi Cahyono. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Berhubung masih pembukaan majelis taklim dan halal bihalal, kalau langsung materi rasanya ibu pusing. Jadi kita ramah-ramah dulu halal bihalal, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dilanjutkan lagi surah Ali Imran ayat 134, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini menerangkan tentang halal bihalal. Dari jauh-jauh saya dari Tanjung Priok ke Kelapa Gading lanjut ke sini, itu tujuannya halal bihalal kepada Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo. Buat apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Tuhan. Karena halal bihalal itu kita minta ampun sama Allah. Minta ampun itu bukan hanya dengan kita doa astagfirullahaladzim, karena kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya berinteraksi dengan banyak orang, maka wasai'u ila maghfiratin min rabbikum, juga kita datangi saudara-saudara kita. Bu, ibu datang ke sini untuk halal bihalal pembukaan majelis taklim, ingin diampuni oleh Allah. Salah satunya nanti kita ramah tamah, saling maaf. Kalau warga Semanan, insya Allah udah semua ketemu Lebaran, iya? Iya. Paling yang belum ketemu saya. Saya mohon maaf lahir batin mewakili keluarga Bunda Hajah Ade dan juga keluarga kami Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, apabila keluarga kami Yayasan Sukari Al-Mu'min dan juga Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah punya banyak salah kepada ibu-ibu semua, kepada keluarga ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin gak Bu? Maafin. Karena halal bihalal tuh gak cuma satu orang. Karena halal bihalal, saya mah gak usah, ibu gak usah minta maaf sama saya, gak punya salah. Yang banyak salah tuh yang banyak ngomong. Iya gak? Iya. Jadi sekalipun ada salah, ya sudah dimaafkan. Jadi disambut halalnya dengan bihalal, artinya maaf memaafkan. Untuk apa lagi? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ibu ngaji kesini halal bihalal, pengen ampunan Allah dan juga pengen surga dari Allah. Jadi jangan mubazir. Kita tanya lagi, kita pembukaan ngaji ini niat ngajinya buat apa? Ya nggak Bu? Apakah nggak enak karena ada pengajian dekat di sini kita lalu ngaji karena nggak enak? Ataukah karena nggak enak sama Bunda Hajah Ade karena di sini ketua yayasannya Bunda, jadi nggak enak kalau nggak datang?
niatnya lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, enak gak enak datang aja ya. Kalau udah lillahi ta'ala, ya Allah aku niat nuntut ilmu halal bihalal, niat datang ke majelis taklim Sukari Al-Mu'min karenamu, insya Allah ibu dapat ini, maghfirah dan juga jannah, surga. Yang apa? Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan takut nggak kedapetan surga di sana, Bu. Jangan takut nggak kedapetan tempat tinggal di surga. Beda sama di dunia. Kalau di dunia ibu ngontrak, wajar. Dunia terbatas, tanahnya mahal, kudu beli. Kalau di surga mah Bu nggak kudu beli. Ibu cuma disuruh jadi orang baik, ibadah kepada Allah, baik kepada sesama, berkasih sayang kepada sesama, dapat tuh surga. Kepada yang disiapkan untuk siapa? Allah katakan uiddat lil muttaqin. Ibu kemarin Ramadan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Nanti dipersiapkan jannahnya bagi orang yang bertakwa tadi. Makanya jangan takut kehabisan surga. Arduhas samawati wal ard, gede. Bukan gede lagi, tidak terbatas. Mau semuanya umat Rasulullah dari Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad masuk tuh surga, bisa. Nih sempit gak nanti kalau semuanya masuk surga? Gak sempit, tergantung amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik terus, ya semuanya lega, semuanya enak. Di surga gak ada yang sempit, Bu. Di surga gak ada kesedihan, di surga gak ada kebosanan, enak terus. Bahkan pakaian di surga itu, Bu, pakaiannya gak ada yang kotor, pakaiannya gak ada yang kotor. Makanya kalau di rumah Bunda habis nyuci, yang ngebantuinnya lagi sakit, nyuci sendiri, mesin cucinya lagi rusak, nyuci manual tuh, sekelas Bunda masih nyuci, apalagi kita, iya gak? Cuciannya banyak di rumah ya Bu ya. Padahal mah kalau mau ditaruh di laundry udah tinggal ngeluarin duit, tapi Bunda milih capek. Biar apa? Olahraga. Biar apa? Dapat pahala lah, biarin lah. Sehari, bentar mah 2 hari gak kuat ya. Di Masya Allah di surga mah nanti ibu pakaiannya gak ada yang kotor, gak ada cucian numpuk, gak ada ibu mikirin mau masak apa langsung datang. Karena nanti libas pakaian di surga, Bu, itu nanti hiasannya adalah yakut dan permata. Dan dia wanginya tidak pernah hilang, wangi banget. Pokoknya enak banget dah di surga. Ibu jangan ketakutan. Yang penting apa? Ibu jadi orang yang takut. Ibu datang ke majelis taklim, jangan sampai ngaji doang tapi nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan ketakwaan kepada Allah. Kita hadir ke majelis taklim bukan hanya rutinitas pengajian, bukan. Bu, kita datang ke majelis taklim bukan hanya silaturahim, sudah bukan. Bukan hanya nuntut ilmu, sudah menggugurkan kewajiban, bukan. Tapi kita bertahun-tahun ke majelis taklim untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama, sehingga kita benar-benar ketika dipanggil pulang oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan gak ujung-ujung ibu jadi orang takwa langsung ya, Bu? Gak ujung-ujung kan kita langsung orang baik langsung, enggak? Gak ujung-ujung kita ibadah langsung sempurna, enggak, tapi bertahap. Makanya semakin sering ke majelis taklim, ya Allah, aku niatkan semoga aku semakin menjadi pribadi yang baik.
Karena visi misi majelis taklim itu menjadikan awal mulanya majelis taklim ibu-ibu menjadikan ibu-ibu yang solihah. Kan kita pengen kumpul di sana sama-sama ya, nggak ada yang ketinggalan ya kan? Mudah-mudahan kita semua jadi wanita yang solihah, nanti bisa ketemu lagi di surga. Sama-sama kita berziarah kepada Rasulullah di surga. Di sini aja di dunia kalau kita sama-sama berziarah ke makam Rasulullah senang banget ya Bu ya. Senang nggak? Kalau kita bisa sama-sama ke sana, senang. Apalagi di surga. Makanya yuk sama-sama kita gandeng teman kita ingatkan, kita kita rangkul supaya sama-sama kita menjadi solihah. Karena surga itu luas. Jangan kita sendirian di surga. Ajak saudara, tetangga, ajak anak-anak kita, cucu kita semuanya untuk memperoleh ampunan dan surga Allah. Kiatnya gimana? Nah itu nanti diteruskan di ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, Bu, Allah sediakan nih ampunan dan surga ini bagi orang yang bertakwa. Cirinya adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fis-sarra'i wad-dharra. Pada waktu sempit, pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Bu, Ibu waktu lapang bisa berinfak. Waktu sempit susah banget kan ya. Tapi ibu masih bisa berinfak. Maka kaitan dengan ayat sebelumnya, ibu bisa berarti memperoleh ampunan Allah. Dan ibu berarti termasuk ciri orang yang bertakwa. Itu susah Bu. Bukan alladzina yunfiquna fis-sarra aja, tapi wad-dharra juga. Kita bisa berbagi walaupun kita sendiri masih kurang. Yang kedua apa? Wal kadhimina ghaidh, tahan amarah ya Bu ya. Saya juga sering marah-marah Bu. Ibu kalau melihat saya ngajar ya saya nggak marah-marah. Ya kalau saya melihat ada santri bandel, ya kadang nggak bisa nahan emosi juga, marah juga kan. Sampai saya tanya sama anak saya, Dek, Bunda galak nggak sih gitu kan? Karena suka marahin anak santri. Kalau anak santri ada yang bolos sekolah gitu kan, ada yang malas-malas jamaah gitu kan, ada aja kan. Santri kan nggak semuanya rajin Bu, sama harus dididik. Apalagi didikan bawaan dari orang tuanya beda-beda. Emang ada yang udah bener, ada yang udah soleha, ada yang memang dia masih susah diatur di rumah, masih ada juga. Kadang-kadang harus sabar-sabar. Saya tanya sama anak saya, Dek, Bunda galak nggak? Kata anak saya, Bunda nggak galak, Bunda kan cuma ngingetin kakak santri. Bisa banget tuh jawabnya. Itu anak kecil jawabnya kayak gitu. Bunda mah nggak galak, Bunda kan cuma ngingetin kakak santri katanya. Padahal mau kalau nanya santri saya galak juga. Ya, jadi tahan amarah. Yang terakhir, wal afina 'anil nas, maafin. Bu, udah kita mau berjalan menuju Allah. Maafin orang yang pernah salah pada kita. Udah kita anggap itu qadarullah, ujian buat kita. Ya, maafin adik kita yang mungkin salah sama kita. Itu ujian buat kita. Maafin kakak kita kalau memang dia punya salah sama kita. Itu ujian juga buat kita. Maafin anak-anak kita kalau anak kita pernah ngejengkelin. Itu ujian buat kita. Maafin suami kita kalau dia pernah pernah marah-marah masih muda, atau pernah ibu dikhianati, maafin, karena itu semua ujian buat kita. Maafin diri kita sendiri, jangan kita sering ngeluh ya Bu ya.
Kalau kita, ya Allah diri aku begini banget sih, ya Allah kenapa sih aku dulu gak dari muda aja gitu ya rajin ibadah. Udah, yang sudah berlalu sudah. Yang sekarang alhamdulillah ibu ditakdirkan oleh Allah bisa alhamdulillah menuju jalan lurus lagi gitu. Alhamdulillah. Maafin udah yang kemarin-kemarin, ikhlasin. Karena berjalan menuju Allah itu kalau bawa dengki, bawa amarah, kasar kita marah boleh, tapi marah kepada bukan orangnya, kepada perbuatan yang tidak baiknya. Adapun orangnya ayo kita ajak terus, kita temani terus. Udah, orangnya kita maafin. Ya, orangnya kita maafin. Karena berjalan menuju Allah itu berat kalau masih menyimpan dendam, menyimpan marah. Bu, udah, sekarang udah lewat sawalnya, udah nggak ada dendam kan? Kalau ada yang jahatin udah maafin, biarin aja, kita mah nggak mau pegel ngurusin dia. Udah, maafin aja, nanti dia ada jalannya kok. Kalau memang dia kalau zaman sekarang tuh toksik ya, dia memang merusak hidup kita, ya udah maafin aja, tapi kita nggak usah deket-deket lagi gitu. Tapi kita tetap hatinya memaafkan. Ibu nggak mau deket-deket karena memang dia merusak hidup kita, ya silakan, tapi hatinya harus memaafkan. Dan ketika bertemu juga baik-baik saja. Jaga jarak boleh nggak nih? Boleh kalau sama orang yang merusak. Kan wa'rid anil jahilin, ibu disuruh berpaling kepada orang yang bodoh. Orang yang bodoh apa tuh? Orang yang nggak ngerti dengan kita. Kalau ibarat pertemanan, ya kalau yang toksik jangan didendam, jangan dimarahin, biarin aja. Tapi kita jaga jarak aja, tapi tetap baik gitu. Sudah, jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang ihsan. Kita maafin sebelum dia minta maaf. Karena maaf kita kepada orang itu merupakan keuntungan buat diri kita sendiri. Bu, berhubung sudah jam 5 lewat, saya punya